Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sama seperti video-video sebelumnya ya, dimana kita akan menganalisis ada 4 saham yang sudah saya siapkan, yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya secara teknikal analisisnya dan kita simpulkan seperti apa. Untuk yang masih punya, apa kita masih bisa hold terus dengan harapan dia akan naik ke harga yang lebih tinggi lagi, atau ternyata kita harus sudah menjualnya karena dia sudah berada di area resistennya, atau malah ternyata kita sudah menjual dalam bentuk cut loss ya, dimana dia sudah menjebol area supportnya. Dan untuk yang belum punya, apakah kita sudah bisa mulai masuk atau membeli saham tersebut, ataukah masih harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi? Oke, di sini lanjut aja ya, kita akan melihat sahamnya satu persatu. Saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham INKP. Oke, untuk saham INKP ini sendiri kalau kita lihat secara trennya, coba garis EMA-nya belum muncul ya. Oke, di sini secara trennya dia masih bisa dibilang masih downtrend ya, dimana di sini garis EMA 50 terbentuk yang namanya dead cross. Garis EMA 50 memotong ke bawah garis EMA 200. Dan kemudian candle-candle konsisten berada di bawah garis EMA 50-nya. Akan tetapi saat ini ada kabar baiknya ya. Jadi ada kabar baiknya di mana saat ini dia sudah terbentuk yang namanya golden cross di sini. Di mana golden cross itu ketika terbentuk, golden cross itu adalah ciri-ciri atau tanda-tanda pembalikan bahwa saham tersebut sudah mengalami atau menunjukkan ciri-ciri bahwa dia akan mengalami pembalikan ya. Jadi dimana sebelumnya dia downtrend dan sekarang dia akan kembali ke fase uptrendnya kembali. Dan kemudian candle-candle juga saat ini solid di atas garis EMA 50 dan EMA 200, dan di sini juga terbentuk yang namanya golden cross ya. Oke, dan untuk saat ini sendiri saya buatkan bantuan garis support area juga ya. Di sini ada support, sini satu pantulan, dua pantulan, dan kemudian di breakdown di sini. Di breakdown di sini dan kemudian dia lanjut turun dan masih tertahan di area ini ya. Oke, area ini bisa dibilang area support juga sebelumnya, tapi bisa dibilang ini kurang kuat ya. Sebelumnya dia di sini terbentuk yang namanya support 4 kali atau 3 kali pengujian. Sini 1 2 3 kali pengujian dan kemudian sempat ditembus dan bisa dibilang false breakdown ya, dan kemudian turun dan kemudian kembali naik lagi. Tetapi di sini sempat tertahan dan kemudian di sini sempat terbentuk lagi yang namanya false breakdown lagi, dimana dia nggak jadi ngejebol lanjut ke bawah sini, tapi kembali naik ke atas sana, bahkan menembus garis resisten sebelumnya di sini ya. Oke, di sini dan kemudian dia sampai ke harga atau kemarin sempat menyentuh harga 9.650 dan kemudian lanjut turun lagi ke area supportnya ini. Jadi dia bisa dibilang ini adalah proses retestnya ya dari saham INKP ini, dimana kalimat saktinya harus kalian ingat-ingat ya ini ya. Pertama, ketika support di breakdown ke bawah, maka support akan berubah fungsi menjadi area resisten selanjutnya. Kalau resisten di breakout ke atas, maka resisten akan berubah fungsi menjadi area support selanjutnya. Jadi seperti ini ya, ini adalah sebelumnya resisten. Ketika di breakout ke atas, maka dia akan berubah fungsi menjadi area support selanjutnya di sini. Oke, dia jadi sini dia sudah terpantul ya kemarin ya. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham INKP ini, yang masih ada harapan untuk di hold terus, di mana dia sudah ada indikasi akan melakukan pembalikan atau reversal dari downtrend ke fase uptrendnya. Ada kemungkinan dia akan kembali lagi ke harga berapa ini? Ke harga 9.475 batas bawahnya, batas atasnya di harga 9.650, dan kemudian kalau area ini ditembus, ada kemungkinan saham INKP ini akan lanjut ke harga 10.425 ya. Itu untuk yang sudah punya. Kalau yang belum punya, coba kita lihat dari risk rewardnya, apakah kita bisa masuk di saham ini. Saya paskan aja di harga hari ini ya. Nah, batasan cut loss-nya kita maksimalkan dulu di sini. Dan kemudian targetnya di sini aja dulu, tengah-tengah sini. Oke, ternyata dari segi risk rewardnya kurang menarik ya, dimana kalau seumpama kita masuk di harga 9.025 dan kemudian kita harus cut loss, saya buatkan batasan cut loss-nya saya maksimalkan di bawah garis EMA 50-nya. Itu persentasi cut loss-nya adalah 10,53% dan target kita di harga 9.575. Persentasi cut loss persentasi take profit kita atau target
profit yang akan kita dapat itu cuma 6,09%. Jadi kemungkinan terburuknya itu lebih tebal ya dibandingkan dengan kemungkinan presentasi yang akan kita dapat ketika dia bergerak naik. Jadi ada baiknya skip dulu untuk saham INKPN dulu yang untuk yang belum punya ya. Kita pantau aja dulu, siapa tahu kita dikasih kesempatan ambil lagi ketika dia menyentuh harga-harga 8.750-an ya, dimana itu otomatis akan memperkecil presentasi cut loss kita dan memperlebar presentasi take profit kita ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk NKP yang belum punya, sabar aja dulu, kita tunggu timing yang pas untuk kita masuk ke saham INKP ini. Selanjutnya ada saham Bian. Nah, untuk saham Bian ini sendiri kalau kita lihat dari garis EMA-nya di sini adalah ciri-ciri yang saham yang sedang bergerak uptrend ya, dimana garis EMA 50 berada di atas garis EMA 200-nya. Cuman saat ini EMA 50-nya agak bergerak melandai atau agak sedikit menurun karena kemarin di sini dia atau candle-candlenya sempat berada di bawah garis EMA 50-nya ya, bergerak menungkik ke bawah dan sempat menembus EMA 200-nya. Akan tetapi saat ini dia kembali berada di atas garis EMA 50-nya kembali ya. Jadi ada indikasi ke depannya garis EMA 50-nya akan kembali bergerak ke atas lagi seperti ini. Jadi tidak sempat dia terbentuk yang namanya dead cross ya. Jadi tidak sempat memotong garis EMA 200-nya, EMA 50-nya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah atau harga saat ini dia sedang berada di area supportnya. Di sini ada 2 kali pengujian ya. Di sini 1, di sini 2 ya. Nah, di sini adalah area supportnya 1, 2 dan kemudian sempat di breakdown kemarin di sini. Support ditembus dan akan tetapi berhasil ditembus ke atas kembali ya. Oke, jadi di sini adalah area supportnya. Coba kita lihat. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Bian ini masih bisa kita hold terus ya, dimana saat ini dia sudah bisa dibilang kembali ke jalurnya ya, atau kembali ke atas, di atas area supportnya. Dan untuk yang belum punya, coba kita lihat dari risk rewardnya, apa kita bisa mulai masuk atau belum. Coba kita lihat, kita buat aja batasan cut lossnya di bawah garis EMA 50 dan target kita buat di sini, dimana ini adalah area resistennya di harga 23.650. Di sini bisa kita lihat jelas, di sini ada pantulan pertama dan di sini adalah pantulan keduanya ya untuk area resistennya. Jadi targetnya di sini. Jadi kalau yang mau masuk di saham Bian ini ya, jadi kita bisa masuk di harga 19.000 dengan batasan cut loss kita di bawah garis EMA 50-nya di harga 17.350 dengan presentasi cut loss kita adalah 8,68%. Dan untuk target kita adalah di harga 23.575 dengan presentasi take profit kita adalah 24%. Bisa dibilang ini cukup menarik ya, tapi kalaupun kalian mau masuk pun kalian harus mempertimbangkan 8,68% ya, apakah kalian mau mentoleransinya atau enggak. Kalau enggak mau juga tinggal cari aja saham lain yang batasan cut loss-nya di bawah 5% atau di bawah 3%. Tapi kalau kalian mau mentolerir 8,68% untuk mendapatkan 24% juga ya nggak masalah, ada di tangan kalian masing-masing ya, dimana saham Bian ini juga bisa dibilang saham yang cukup menarik ya, cukup bagus perusahaannya, dimana dia rutin juga membagikan dividen yang bisa dibilang cukup jumbo ya di sini. Oke, seperti itu ya. Dan selanjutnya kita tadi yang sudah punya, sudah saya katakan tadi ya, dimana masih bisa hold terus. Ada kemungkinan dia sampai ke resisten 23.575. Selanjutnya ada saham Indi. Oke, Indi ini bisa dibilang ini sedang downtrend ya, dimana kalau yang tadi INKP tadi bisa dibilang apa tadi ya, sideways ya, downtrend juga ya. Oke, jadi kita fokus di Indi dulu, dimana Indi ini kalau kita gunakan time frame yang lebih ke besar, saya menggunakan bulanan seperti ini ya. Jadi ini adalah resisten trendline downtrendnya, dimana resistennya semakin lama semakin nurun ya. Di sini 1 dan kemudian di sini keduanya. Di sini bisa dibilang ada yang ketiga juga, cuman dia belum sempat menyentuh area resistennya, tetapi dia sudah lanjut turun lagi sini. Harusnya dia menyentuh di sini. Oke, kita lihat daily-nya. Sebentar, ini internetnya.
Oke, dan kemudian kita lihat daily-nya seperti ini ya, di mana resistennya juga bisa terbentuk resisten trendline downtrendnya. Di sini 1 dan di sini 2. Oke. Dan kemudian di sini adalah area supportnya. Di sini area support, di mana support itu terbentuk dari area resisten sebelumnya. Di sini ada resisten 1. Nah, ingat kalimat sakti tadi, ketika resisten di breakout maka resisten berubah fungsi menjadi area support selanjutnya. Nah, di sini dia sempat tertahan di area ini, di mana dia sempat menjadi support, akan tetapi supportnya tidak begitu kuat ya, dan kemudian dia di breakdown. Ya, ketika support di breakdown maka support akan berubah fungsi menjadi resisten kembali. Betul sekali, ini dia. Dia menjadi resisten kembali di sini dan akhirnya dia berhasil di breakout lagi di sini. Dan naik terus dan kemudian sempat menahan di sini ya. Oke, lihat ya. Ketika di sini dia jadi resisten, ketika resisten di breakout dan kemudian dia tertahan di sini untuk menjadi apa? Ketika resisten di breakout, maka resisten akan berubah menjadi support selanjutnya. Betul sekali. Oke. Jadi di sini ya bisa dibilang dia mantul di harga 1780 ya, dimana itu adalah area supportnya. Dan kemudian harga saat ini ada harga 2120 dari saham Indi ini. Oke, jadi dari trennya dia downtrend, tetapi dia bisa dibilang saat ini ya bisa dibilang kurang menarik ya untuk saham Indi ini. Dan untuk kalian yang masih punya saham Indi ini, kita perhatikan ada gap di sini ya. Jadi gap ini terbentuk di sini ya. Nah, ada gap down di sini, dimana dia langsung tidak ada candle dan langsung strip di bawah sini dan kemudian membentuk rongga yang menganga seperti ini tanpa candle ya. Nah, ini namanya gap down. Nah, gap itu bisa kita fungsikan menjadi support ataupun resisten. Jadi saat ini karena dia gap down berarti dia berfungsi menjadi area resistennya di sini. Nah, jadi saat ini untuk yang sudah punya dan sudah cuan ya, sudah untung, perhatikan gap down ini. Kalau dia tidak berhasil menembus harga 2310 atau tidak bisa berhasil berada di atas garis EMA 200-nya dan kemudian dia ada rejection atau candle merah yang berturut-turut, ada baiknya kalau sudah untung atau sudah profit, amankan dulu profit yang udah kita dapat daripada dia harus kembali lagi ke area supportnya di harga 1780. Nah, jadi saat ini atau area ini adalah area resisten atau target, kemungkinan dia akan terjadi yang namanya rejection ya. Ketika dia menyentuh sampai ke daerah ini, ada kemungkinan dia akan lanjut kembali turun lagi sampai ke area supportnya. Jadi kalau sudah cuan, bungkus aja langsung. Nah, yang untuk yang belum punya saham Indi ini, apakah kita sudah bisa beli atau belum? Jawabannya belum. Jadi kalau saran saya, jangan masuk ke saham yang sedang bergerak downtrend seperti ini. Kalau mau masuk, tunggu dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini. Di sini 1. Dan lebih baik lagi kalau dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrend yang besarnya ini ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau beli saham itu, pastikan saham tersebut sedang bergerak uptrend. Itu lebih menarik atau lebih bagus untuk kita beli daripada saham yang sedang bergerak downtrend. Jadi kemungkinan profitable-nya atau cuan berlipat-lipatnya itu lebih bagus di saham yang sedang bergerak uptrend dibandingkan saham yang bergerak downtrend seperti saham Indi ini. Oke, seperti itu ya. Jadi yang sudah punya, kita siap-siap aja untuk melakukan take profit, amankan profit yang sudah kita dapat daripada dia kembali ke area supportnya. Dan yang belum punya ya, saya sarankan jangan masuk ke saham Indi ini dulu. Kalaupun emang ingin masuk, tunggu aja dia kembali ke area supportnya di harga 1780-an. Selanjutnya ada saham INDF. Nah, INDF ini kita lihat dari tren dari time frame bulanannya dulu. Oke, di sini terlihat ya. Di sini kalau kita lihat saham ini juga bergerak downtrend sama seperti saham Indi tadi, di mana resistennya semakin lama semakin menurun. 1 2 3 4. Nah, akan tetapi di sini ada perbedaan ya, dimana di sini kalau kita lihat ternyata dia sudah berhasil nge-breakout resisten trendline downtrendnya ini. Oke, jadi kita lihat yang menggunakan time frame daily yang harian. Nah, di sini ada indikasi yang menarik dari saham INDF ini ya. Oke, dan kemudian saat ini saya buatkan juga area di harga 7.250, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini ya. Ini resisten pertama, pengujian pertama, dan kemudian pengujian kedua.
dan kemudian di sini dia berhasil di breakout ya. Oke, ketika resisten berhasil di breakout, maka resisten akan berubah fungsi menjadi area support selanjutnya. Betul sekali. Oke, dan kemudian berarti saat ini bisa kita simpulkan saham INDF ini sedang berada di apa? Oke, di area beli, di mana dia sudah atau sedang berada di area supportnya. Dan kemudian di sini juga kalau dari garis MA50 dan MA200-nya terbentuk yang namanya golden cross, di mana garis MA50 memotong ke atas garis MA200, di mana itu menandakan saham ini sudah akan bergerak uptrend kembali ya. Oke, seperti itu. Jadi bisa dibilang cukup menarik ya untuk INDF ini. Yang sudah punya saham INDF ini kita bisa hold terus, dimana kalau kita lihat dari resisten selanjutnya ada kemungkinan dia akan sampai ke area-area ini. Sini saya buat juga resisten ya. Di sini ada resisten sebelumnya. Oke, saya paskan di tertingginya di harga 7.900 ya. Jadi ada kemungkinan target selanjutnya di harga 7.900, dan ketika 7.900 ini ditembus, ada kemungkinan dia akan sampai ke harga 8.300-an dari saham INDF ini ya, dimana di sini adalah area resisten juga sebelumnya di tanggal 22 Januari 2020 ya. Oke, yang masih punya masih bisa hold terus, dan yang belum punya kalau mau masuk coba kita lihat dari risk rewardnya ya. Oke, di sini kita masuk misal di harga 7.325. Batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area ini. Misal di harga 7.050, dan target take profit pertama kita buat di sini. Di harga 7.900. Oke, di sini bisa bilang cukup menarik ya. Dimana batasan cut loss kita itu sekitar 3,75%, dan target take profit kita adalah di 7,85%. Oke, jadi di sini bisa dibilang bagus ya untuk risk rewardnya. Oke, mungkin sekian aja dari 4 saham ini sudah kita analisis bersama. Jadi tadi ada INKP, Bian, Indi, dan INDF. Silahkan kalian tentukan sendiri mau masuk atau mau jual. Itu semua ada di tangan kalian masing-masing. Saya hanya memberikan pandangannya secara teknikal analisisnya. Untuk analisis yang lain, fundamental dan lain-lain bisa kalian cari di referensi yang lain ya. Oke, sekian aja, semoga video ini membantu. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah, kalau ada yang perlu didiskusikan juga bisa komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.